Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi buku Margin of Safety karya Seth Klarman. Nah, melanjutkan yang kemarin, kita sampai ke bab 1, yaitu bab spekulator dan unsuccessful investor, yaitu spekulator dan investor yang tidak sukses. Di sini Seth Klarman membahas tentang kenapa kok banyak investor yang gagal, dan kita lanjutkan dari yang part 1 kemarin. Nah, kalau kemarin kita bahas ciri investor, sekarang kita bahas ciri spekulator. Ciri spekulator yang pertama itu adalah membeli atau menjual harga berdasarkan prediksi harga di masa depan. Ini penting sekali ya. Jadi kalau Anda itu membeli atau menjual berdasarkan prediksi harga ini akan naik, terus Anda membeli, atau ketika memprediksi harga ini akan turun terus Anda menjual, berarti ini adalah Anda termasuk spekulator. Jadi mulai sekarang sebaiknya jangan lagi membeli atau menjual berdasarkan prediksi harga di masa depan. Tapi yang terjadi di bursa saham adalah banyak orang yang malah hanya melihat atau hanya memprediksi harga di 1 atau 2 hari ke depan. Jadi kayaknya pasar gimana nih sehari ke depan, terus beli sekarang. Maka kalau yang seperti ini, maka kemungkinan berhasil, kemungkinan naik dan kemungkinan turunnya itu sama sekitar 50%. Jadi yang terjadi adalah malah bukannya modalnya tumbuh, yang terjadi adalah modalnya malah berkurang. Yang ciri spekulator yang kedua, jadi ketika dia mau menjual atau membeli itu bukan berdasarkan fundamental. Jadi kalau investor itu mereka yang ketika mau membeli atau menjual saham itu mereka melihat dari laporan keuangan dulu, melihat dari perilaku manajemennya, terus menghitung dari fundamentalnya ini perusahaan ini bernilai sekian. Contoh bernilai 10 triliun, maka dia membeli di bawah 5 triliun. Jadi seperti itu. Tapi spekulator tidak seperti itu. Jadi spekulator ini membeli atau menjual berdasarkan prediksi tentang perilaku orang lain di masa depan. Jadi kira-kira orang-orang ini akan beli saham ini enggak sih? Ini akan jadi tren enggak sih? Orang-orang akan menjual saham ini enggak sih? Kalau orang-orang akan membeli saham ini, pasti harga sahamnya akan naik, maka saya membeli duluan. Dan kalau orang-orang akan membuang-buang saham ini, maka harganya akan turun di masa depan. Kalau gitu saya harus menjual duluan. Padahal perilaku seperti ini itu adalah perilaku yang secara logika salah. Kenapa? Karena kita dan semua investor lain, semua spekulator lain itu tidak ada yang tahu masa depan. Jadi kita tidak tahu bulan depan apakah ada krisis lagi, apakah bulan depan crash lagi di pasar saham, apakah bulan depan malah balis, apakah bulan depan orang-orang euforia, kita sama sekali tidak tahu. Jadi memprediksi perilaku orang itu sangat fatal salahnya. Karena kita tidak tahu apakah orang-orang akan jadi optimis atau jadi pesimis di masa depan. Karena itu kita harus melihat atau berinvestasi hanya berdasarkan fundamental dari perusahaan itu sendiri. Dari spekulator yang ketiga adalah mereka itu melihat saham seperti hanya ticker itu kodenya. Kalau di Unilever namanya UNVR. Nah, jadi cuma tickernya atau kertas. Kalau zaman dulu jadi kertas ya. Kalau sekarang cuma ticker. Nah, jadi banyak orang yang merasa dirinya investor tapi tidak pernah melihat laporan keuangan.
tidak pernah lihat laporan tahunan, tidak pernah lihat announcement dari atau pengumuman dari emiten. Terus dia membeli saham itu dan melihat pergerakan harganya saja. Banyak sekali seperti itu. Jadi saham bukan cuma ticker, kode saham ataupun kertas, tapi saham itu berarti kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Karena suatu bagian kepemilikan dari suatu perusahaan, maka sebelum membeli kita harus mengenali perusahaan itu untuk tahu nilainya berapa. Seperti kita ingin membeli restoran, jadi ada suatu restoran kita ingin beli, maka kita akan menghitung, kita melihat bisnisnya, kita melihat manajemennya sehari-hari, kita melihat laporan keuangannya, kita mewawancarai pelanggannya dan karyawan-karyawannya. Jadi seperti itu. Jadi saham itu bukan ticker atau kertas kalau zaman dulu. Jadi saham itu adalah bagian dari perusahaan. Jadi bisa naik turun tergantung keadaan. Nah, banyak orang yang ketika menganggap perusahaan atau saham itu hanya seperti ticker yang bisa dijual belikan saja, maka dia akan bentuknya adalah khas, yaitu khasnya apa? Jadi tanya, pasar saham ini hari ini naik atau turun? Kalau naik berarti harga saham saya bisa naik juga. Kalau pasar hari ini turun, maka harga saham saya turun juga. Nah, ini adalah ciri dari spekulator. Terus ciri spekulator keempat adalah memprediksi kemana arah pasar saham menuju, padahal sama sekali kita tidak tahu. Tahun 1929 ketika crash Black Thursday, yang terjadi adalah pasar turun 40%, kemudian 1930, 1931, 1932 turun terus sampai akhirnya minus 90%. Jadi ketika pasar sudah jatuh, kita tuh tidak tahu ini sudah paling dasar atau enggak. Kita sama sekali tidak tahu. Yang kita tahu adalah pasar ini murah atau tidak, tergantung dari fundamental perusahaannya. Jadi spekulator itu fokusnya di menebak atau prediksi ke arah mana pasar. Jadi ini pasar bullish, ini pasar bullish, ini pasar bearish, kayak gitu. Tapi ini tentu saja banyak sekali kelemahannya karena kita sama sekali tidak tahu masa depan seperti apa. Nah, sayangnya saat ini banyak profesional investasi, banyak yang jadi fund manager itu berperilaku seperti spekulator. Jadi mereka memprediksi. Terus dari prediksi itu mereka membeli saham. Dan ini adalah kesempatan buat Anda yang sebagai investor untuk memanfaatkan perilaku investor institusi ini yang dia berperilaku seperti spekulator. Dan ketika kita ingin mengecek atau menentukan, ini orang ini atau perusahaan ini atau fund manager ini tuh lebih mirip investor atau spekulator, kita harus melihat dalam jangka panjang. Ketika dia dalam jangka panjang, perilakunya dalam jangka panjang itu akan menentukan apakah ini dia lebih seperti investor, ini dia lebih seperti spekulator. Jadi harus jangka panjang. Seperti itu ciri spekulator, ada 4. Jadi sebab ini saya tularkan itu. Sebab berikutnya adalah berjudul trading versus eating sarden. Jadi sarden yang ditradingkan atau dijual belikan versus atau melawan
sarden yang dimakan. Jadi suatu ketika di California itu jumlah sarden yang ditangkap oleh nelayan menurun. Terus trader atau pedagang saham yang melihat itu, terus dia berspekulasi kalau harganya pasti naik. Terus mereka borong, akhirnya yang terjadi adalah harga sardennya naik. Jadi harga sardennya tinggi sekali. Kalau mungkin satu kaleng berapa puluh ribu, maka dia jadi harganya jutaan. Terus ada trader yang ingin menghadiahi dirinya dengan makan sarden. Jadi kan sarden harganya jutaan. Nah, dia terus ingin menghadiahi dirinya dengan makanan mahal. Terus dia buka sardennya satu, dia taruh di piring, terus dia makan. Dalam waktu singkat dia langsung merasa mual-mual, muntah-muntah, dia sakit, masuk rumah sakit. Ketika trader yang lain datang menengok, terus si yang sakit ini cerita kalau yang terjadi seperti ini. Jadi saya keracunan sarden yang kita jual itu, ya kita jual mahal itu. Terus si trader yang lain ngomong gini, loh, kamu nggak paham berarti ini kan sarden yang kita buat jual beli, bukan sarden yang untuk dimakan. Nah, pesan dari ini adalah, cerita ini adalah, banyak sekali investor yang jual beli saham, jual beli sekuritas lain, tidak pernah mengecek, tidak pernah merasakan seperti apa rasa sarden yang dia jual belikan. Yang terjadi adalah dia beli untuk dijual lagi, tidak pernah dicek, nggak pernah dicek laporan keuangannya, nggak pernah cek annual reportnya, nggak pernah lihat pengumuman emiten. Jadi dia tidak mengenali sama sekali seperti apa rasanya, produknya dan lain-lain, tapi dia beli cuma untuk diperjualbelikan. Nah, banyak sekali yang sekarang baik profesional investasi maupun orang awam yang berperilaku seperti trading sarden ini. Jadi dia membeli saham untuk dijual belikan saja tanpa mengenali, oh saham ini bagus nih, seperti itu. Terus kenapa banyak orang lebih suka spekulasi daripada investasi? Yang pertama adalah spekulasi itu memberikan instant gratifikasi, jadi memberikan hasil yang instan. Jadi kalau contoh kita membeli satu saham hari ini, pagi ini kita membeli, terus nanti sore untung 4% kita jual, langsung kita dapat instan. Walaupun kalau rugi juga ruginya instan. Jadi orang suka berspekulasi karena hasilnya instan. Terus yang kedua adalah ketika mereka berspekulasi itu karena mayoritas orang yang berinvestasi, yang membeli saham itu adalah spekulator, maka dia akan bareng-bareng dengan orang lain. Jadi bareng-bareng dengan mayoritas orang. Jadi ketika pendapat kita sama seperti mayoritas orang, yang terjadi adalah kita merasa nyaman karena kita tidak kita sepihak dengan banyak orang. Jadi kita merasa nyaman, hati kita merasa tenang, nyaman. Kalau kita berlawanan dengan orang-orang, dengan mayoritas orang, maka kita akan jadi tidak nyaman. Jadi kita merasa kita insecure. Tapi karena itu orang-orang lebih suka berspekulasi daripada berinvestasi, karena berinvestasi itu membutuhkan pandangan yang berbeda dengan orang lain, dan itu membutuhkan percaya diri yang sangat tinggi. Jadi itu bab 1, spekulator dan unsuccessful investor, dari Seth Klarman, part kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.